Ya, pemirsa, langsung saja kita ke informasi hot news yang pertama yang datang dari Timur Tengah yang kian memanas usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan bergabung dalam kampanye militer Israel terhadap Iran. Meskipun belum memberikan keputusan final, Trump menyatakan terbuka untuk menyerang Iran apabila diperlukan. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump menyebut adanya sinyal dari pihak Iran untuk membuka jalur negosiasi. Namun demikian, Trump juga menyebut bahwa momentum untuk dialog kemungkinan sudah terlambat. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai menunjukkan manuver militer signifikan di kawasan Timur Tengah. Washington juga dilaporkan mengerahkan armada jet tempur seperti F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, dan F-35 Lightning II untuk misi defensif. Selain itu, kapal induk bertenaga nuklir USS Nimitz juga dilaporkan telah bergerak menuju kawasan Teluk, disertai pemindahan sejumlah besar pesawat tanker ke Eropa. Ketegangan ini dipicu serangan militer Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pekan lalu, yang diklaim juga sebagai upaya untuk menghentikan potensi pengembangan senjata pemusnah massal. Iran membantah tuduhan tersebut dan menyatakan program nuklirnya murni untuk tujuan sipil. Sejumlah serangan balasan dari Iran pun telah menghantam beberapa wilayah di Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa, memperburuk eskalasi konflik di kawasan. Well, I don't know how much longer it's going to go on. I mean, they're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. We've totally captured, we've totally captured the air, Brian. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. They were bullies. They were schoolyard bullies. And now they're not bullies anymore, but we'll see what happens. Look, nothing's finished until it's finished. War is very complex. A lot of bad things can happen. A lot of turns are made. So I don't know. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress. And we'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. Ya, kita ke informasi hot news lainnya dari Korea Utara. Saat ini pemerintah Korea Utara mengecam keras aksi militer Israel terhadap Iran. Melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh kantor berita KCNA, Pyongyang menyebut serangan tersebut sebagai tindakan terorisme yang disponsori oleh negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi di Timur Tengah dan menuding Israel bertanggung jawab atas peningkatan resiko perang habis-habisan di kawasan. Lebih lanjut, Korea Utara menyebut pembunuhan warga sipil oleh Israel sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan. Negara itu juga menegaskan tindak kekerasan yang dilancarkan oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional dan mengecam stabilitas regional. Pyongyang juga menyoroti bahwa kebijakan luar negeri Israel dinilai semakin agresif dan tidak terkendali, serta memperingatkan bahwa dukungan tidak langsung dari negara-negara barat akan memperburuk kondisi keamanan global. Dalam pernyataan tersebut, Korea Utara menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil langkah kolektif guna menghentikan eskalasi sekaligus mendesak penghentian intervensi militer sepihak yang dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap perdamaian dunia. Ya, kita ke informasi lainnya. Khamenei sebut pertempuran baru dimulai. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, secara terbuka menyatakan dimulainya perlawanan sengit terhadap Israel. Khamenei juga menegaskan posisi Iran yang tidak akan menunjukkan belas kasihan terhadap Israel, seraya menyebutnya sebagai rezim teroris Zionis. Khamenei juga bersikap masa bodoh dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang meminta agar Iran menyerah tanpa syarat. Seiring memanasnya konflik, Iran dikabarkan menggunakan rudal Fatah dalam serangan balistik terbaru ke wilayah Israel. Rudal tersebut disebut sebagai jenis hipersonik dengan kecepatan mencapai Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara. Meski demikian, sejumlah analis mencatat bahwa kecepatan hipersonik bukanlah hal baru dalam rudal balistik. Yang menjadi perhatian saat ini adalah hulu ledak pada rudal Fatah 1 yang diyakini mampu bermanuver di fase akhir lintasannya sehingga menyulitkan sistem pertahanan musuh dalam melakukan intersepsi. مطلب آخر هم این که
اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. Ya, kita ke informasi hot news yang terakhir. Trump pertimbangkan bantu Israel mengungsi. Ribuan warga dilaporkan meninggalkan Teheran menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyarankan agar penduduk segera mengungsi dari ibu kota Iran. Langkah ini muncul di tengah meningkatnya kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel. Sumber internal Gedung Putih menyebutkan Trump tengah mempertimbangkan keterlibatan langsung untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, termasuk situs strategis seperti Fordow. Langkah ini disebut sebagai respon atas gelombang serangan rudal yang dilancarkan Iran dan Israel sejak akhir pekan lalu. Melalui platform Truth Social, Trump menyampaikan pernyataan bernada ancaman kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ia juga menuliskan perintah ambigu, menyerah tanpa syarat, yang menimbulkan berbagai spekulasi global soal arah kebijakan militer Amerika Serikat. Secara paralel, Washington telah menggerakkan tambahan pesawat tempur dan memperpanjang rotasi militer di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Iran menyatakan bahwa keterlibatan langsung Amerika Serikat akan dibalas dengan serangan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan. Kondisi ini memicu kepanikan domestik di Iran. Media lokal melaporkan arus lalu lintas padat keluar kota, serta pembatasan pembelian bahan bakar oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi. Pemerintah juga menegaskan distribusi akan tetap berlangsung normal. Sementara itu, korban jiwa terus bertambah setelah serangan udara Israel menghantam lebih dari 20 target di Teheran, termasuk fasilitas rudal balistik Hojir. Setidaknya 224 warga Iran tewas, mayoritas merupakan warga sipil. Iran membalas dengan menembakkan sekitar 400 rudal ke Israel sejak Jumat lalu yang menyebabkan 24 korban jiwa.